Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, hari ini kita perkuliahan masuk pertemuan 6 ya. Dimana untuk hari ini ada dua agenda. Yang pertama, nanti kalian mengerjakan simulasi UTS dulu. Baru nanti yang kedua setelah kalian simulasi UTS, nanti bisa disimak materinya ya untuk pertemuan. Nah, kemudian yang ketiga saya sampaikan bahwa nanti untuk bahan UTS kalian pelajari semua materi yang sudah saya sampaikan dari pertemuan 1 sampai 6. Soal 50, waktu 1 jam. Nah, di sini maksimalkan durasi waktu yang hanya 1 jam dengan soal 50. Jangan sampai kelamaan buka slide sehingga kelewat ya timernya, durasi waktunya, sehingga yang dirugikan siapa ya, kalian sendiri karena kalian kelamaan buka slide. Nah, untuk itu saya himbau, walaupun di sini kalian bisa buka slide tapi tetap belajar, yaitu untuk memaksimalkan durasi waktu yang ada yang hanya 1 jam. Itu ya untuk UTS. Nanti jika ada permasalahan dengan UTS, silahkan nanti bisa mengisi di form komplain di UTS. Oke, itu himbauan saya sebelum UTS. Jadi tolong nanti dipersiapkan, dimaksimalkan belajarnya, walaupun online tetap semangat untuk belajar. Selanjutnya saya langsung ke materi ya, untuk materi pertemuan 6. Masih kelanjutan materi pertemuan kemarin, yaitu mengenai representasi pengetahuan bagian 3. Di sini nanti akan saya bahas mengenai logika dan himpunan. Oke. Oke, pertemuan 3 ya, mengenai representasi pengetahuan. Dalam hari ini tentang apa? Tentang logika dan himpunan. Logika di sini adalah sebuah pemikiran tentang sebuah kebenaran ataupun kesalahan. Jadi pemikiran manusia, pemikiran ya, atau pengetahuan manusia. Himpunan ini adalah bagian dari logika. Oke, kemudian di sini ada istilah silogisme. Silogisme ini masih kaitannya dengan logika, yaitu logika formal yang pertama kali dikembangkan oleh Aristoteles. Jadi yang menemukan logika itu pada awal mulanya pada abad ke-14 sebelum Masehi ya, yaitu adalah Aristoteles. Nah, silogisme ini nanti dibagi menjadi 2, yaitu premise dan conclusion. Di mana premise dan conclusion ini adalah bagian dari sistem pakar. Di mana premise itu berisi fakta-fakta pengetahuan yang ada atau yang dimasukkan ke dalam sistem pakar. Sedangkan conclusion itu adalah kesimpulan dari dugaan gejala-gejala tadi. Dugaan dari fakta-fakta tadi.
Contohnya begini, premis. Misalnya kemarin saya contohkan sistem pakar tentang kerusakan notebook. Nah, di situ premisnya apa? Premisnya adalah gejala-gejala dari kerusakan laptop. Nah, conclusionnya misalnya kerusakan memori, kerusakan keyboard, kerusakan LCD, dan lain-lain. Ini ya, bisa dipahami antara premis dan conclusion. Jadi premis tadi berisi fakta-fakta yang ada. Fakta ini bisa benar, bisa salah, namun juga fakta. Fakta itu nggak selalu benar, tapi fakta itu bisa benar, bisa salah. Nah, conclusion ini adalah hasil kesimpulan dari atau hasil diagnosa dari kebenaran tadi, kebenaran atau kesalahan tadi, kebenaran dari fakta-fakta tadi, baik benar maupun salah. Nah, contohnya di sini premisnya all men are mortal ya. Jadi semua manusia itu adalah makhluk hidup. Premis yang kedua, nah, jadi kan saya katakan fakta 1, fakta 2. Fakta-fakta ya, berarti fakta ini lebih dari satu. Begitupun dengan gejala. Gejala 1, gejala 2, gejala 3, dan seterusnya. Nah, di sini premis kedua, Socrates is man. Jadi Socrates di sini adalah manusia. Kesimpulannya, Socrates itu adalah makhluk hidup. Itu ya, bisa dipahami antara penggunaan premis dan conclusion. Oke, selanjutnya himpunan ya. Nah, himpunan ini pembahasannya yang salah satunya adalah diagram Venn. Oke, kaitannya dengan diagram Venn. Nah, diagram Venn di sini adalah diagram. Diagram itu tentunya di sini adalah namanya diagram itu pola, rancangan, konsep. Nah, berarti bisa dikatakan di sini bahwa diagram Venn itu adalah sebuah gambar nanti yang digunakan untuk menyatakan hubungan antara himpunan dalam suatu kelompok objek yang memiliki kesamaan. Nah, biasanya diagram Venn ini nanti digunakan untuk menggambarkan himpunan yang saling berpotongan, saling lepas, dan seterusnya. Nah, jenis diagram ini nanti digunakan untuk penyajian data ya, secara saintifik dan teknik yang berguna dalam bidang matematika, statistika, dan aplikasi komputer. Nah, masih ingat nggak kalian mendapatkan materi diagram Venn ini pada kelas berapa? Pada zamannya kelas SMP ya. Nah, SD udah dapat belum? Saya sudah lupa, mungkin kalian yang baru lulus mungkin masih ingat. Nah, seingat saya ya SMP, SMA. Nah, kalau SD mungkin belum kali ya. Nah, itu kaitannya tadi dengan diagram Venn. Nah, sekarang himpunan. Apa itu himpunan? Nah, himpunan di sini tadi diagramnya berarti gambarnya ya. Nah, kalau himpunan di sini berarti isi dari diagram Venn tadi. Berarti kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Itu himpunan.
Ingat, himpunan itu adalah isi dari diagram Venn. Kalau diagram itu gambarnya, ibaratnya media untuk menampung ya. Sedangkan isi yang ditampung itu namanya himpunan. Nah, contoh himpunan ini apa? Misalnya, contohnya pakaian yang kalian gunakan saat ini. Itu apa saja yang kalian gunakan? Misalnya ada topi, jaket, celana, dan lain sebagainya. Nah, jika ditulis dalam bentuk himpunan, objek-objek tadi, yang di sini menggunakan tanda. Tanda di sini nggak harus kurung kurawal. Tanda ini banyak ya. Kurung kurawal ini hanya salah satunya saja. Oke, kurung kurawal, topi, baju, jaket, celana, dan seterusnya. Nah, itu untuk penulisan himpunan. Atau misalnya himpunannya berupa bilangan. Misalnya bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan prima. Misalnya kalau bilangan prima berapa aja? Misalnya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Selanjutnya, cara menggambar diagram Venn. Nah, ada caranya. Yang pertama adalah himpunan semesta alam, semesta ya, himpunan semesta dalam diagram Venn digambarkan dalam bentuk persegi panjang. Jadi kalau persegi ya salah, bentuknya persegi panjang. Nah, setiap himpunan yang sedang dijelaskan nanti digambarkan berupa lingkaran dan kurva tertutup. Terus setiap anggota himpunan nanti masing-masing digambarkan dalam noktah atau titik. Nah, itu cara menggambarkan diagram Venn. Selanjutnya, bagian-bagian dari diagram Venn, bentuk diagram Venn-nya. Yang pertama adalah himpunan saling berpotongan. Nah, diagram Venn ini yang saling berpotongan nanti digambarkan di mana dua himpunan yang saling berpotongan karena mempunyai samaan. Berpotongan atau beririsan ya istilahnya. Kemudian contohnya, jika terdapat himpunan A dan himpunan B, keduanya saling berpotongan. Apabila mempunyai kesamaan, maka kali ini berarti anggota yang masuk ke dalam anggota A termasuk juga dalam himpunan anggota B. Nah, himpunan A berpotongan dengan himpunan B dapat ditulis A irisan B. Nah, dilihat simbolnya nih irisan. Kalau kebalik nanti gabungan atau union. Nah, kalau seperti ini irisan. Jadi nanti bentuknya diiris diagramnya. Nah, bilangan di tengahnya itu, nah itu bilangan kedua belah pihak. Oke, selanjutnya himpunan saling berpotongan sudah. Yang kedua, himpunan saling lepas. Kalau tadi berpotongan, nah sekarang saling lepas. Nah, himpunan A dan himpunan B bisa dikatakan saling lepas jika anggota himpunan A tidak ada yang sama dengan anggota himpunan B. Nah, karena tidak ada yang sama, gap ya. Nah, ini saling marahan. Jadi nggak ketemu. Orang kalau marah kan nggak ketemu kalau mau didamaikan ya. Nah, ini nggak ketemu, atau ibaratnya minyak dengan air. Nggak bisa saling bercampur, pasti misah. Nah, himpunan yang saling lepas ini ditulis A, I, ini lepas ya, simbol lepas seperti ini. Nah, ini lepas. Kemudian himpunan bagian. Nah, himpunan bagian ini, himpunan A dapat dikatakan bagian dari himpunan B. Nah, apabila semua anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Itu syaratnya. Kemudian yang keempat, himpunan yang sama. Diagram Venn ini menyatakan bahwa jika himpunan A dan himpunan B terdiri dari anggota himpunan yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa setiap anggota B merupakan anggota A.
Contohnya, bilangan A, himpunan bilangan A, 2, 3, 4. Nah, anggota himpunan bilangan B itu ada 4, 3, 2. Berarti sama kan ya? Sama. Nah, merupakan himpunan yang sama, maka kita dapat menulisnya A sama dengan B. Jadi simbolnya pun berbeda. Simbolnya sama. Kalau lepas tadi simbolnya slash. Kalau bagian, gabungan. Kemudian kalau irisan, ya irisan. Kalau gabungan ini union. Jadi bentuknya seperti U. Nah, itu perbedaan. Nah, selanjutnya himpunan yang ekuivalen. Himpunan A dan himpunan B dikatakan ekuivalen apabila banyaknya anggota dari kedua himpunan sama ya. Himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Dapat ditulis jumlah anggota himpunan A sama dengan jumlah anggota B. Jadi jumlah anggota himpunan A sama dengan jumlah anggota B. Nah, dalam diagram Venn terdapat 4 hubungan antar himpunan. Ada irisan, tadi berpotongan ya, gabungan, atau istilahnya tadi union, gabungan. Kemudian komplement, ini dikenal dengan komplement himpunan dan selisih himpunan. Dan kalau komplement itu nanti aksen ya, simbolnya pakai aksen. Oke, saya bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama himpunan irisan. Himpunan irisan, tadi simbolnya seperti ini. Irisan atau berpotongan ya. Lihat, irisan atau berpotongan itu sama. Adalah himpunan yang anggota-anggotanya di dalam himpunan A dan himpunan B. Nah, sebagai contoh, himpunan A adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B 3, 4, 5, 6, 7. Perhatikanlah, berarti di sini himpunan yang sama, pada kedua himpunan tersebut terdapat 2 anggota yang sama, yaitu berapa? Berapa? 2, 3, 3 ya, 3, 4, 5. Jadi yang sama 3, 4, 5 ya. Nah, berarti ditulis di sini 3, 4, 5. Nah, dari kesamaan inilah bisa dikatakan bahwa irisan himpunan A dan B ditulis menjadi A irisan B. Sama dengan berapa? 3, 4, 5. Nah, kalau digambarkan demikian. Nah, anggota himpunan A tadi berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus anggota himpunan B 3, 4, 5, 6, 7. Ya, yang sama berapa? Yang sama ya, ini diiris. Nah, ini menunjukkan anggota kedua himpunan. Baik anggota himpunan A dan B yang sama. Gampang ya? Bisa dipahami, saya rasa.
Nah, selanjutnya yang kedua, gabungan. Nah, union. Gabungan atau union. Gabungan himpunan A dan B ditulis A union B atau A gabungan B. Kalau lisan kebalik ya. Nah, kalau seperti huruf U ini namanya union atau gabungan. Adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan himpunan A atau anggota himpunan B dan anggota kedua-duanya. Gabungan himpunan A dan B dinotasikan dengan A union B sama dengan X elemen A atau X elemen B. Nah, jika digambar, sebagai contoh seperti ini. Contohnya adalah bilangan A 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan B 2, 3, 5, 7, 11. Jika himpunan A dan himpunan B digabungkan, maka akan terbentuk himpunan baru yang anggotanya dapat ditulis A gabungan himpunan B sama dengan 1, 2, 3, sampai 13. Nah, sekarang tetap di sini nanti dibentuk himpunan yang sama. Himpunan yang sama berapa? 3, 5, 7, 11. Ini himpunan yang sama. Tetap ditulis di sini, diiris. Nah, karena gabungan, jadi semuanya dikasih arsiran. Karena gabungan tadi. Nah, kalau potongan ada ini saja yang sama, dipotong. Tapi karena gabungan, nah ini semua diarsir. Jadi ya, bisa dipahami saya rasa. Oke, yang tiga, terakhir, komplement atau aksen. Oke, himpunan komplement A ditulis A aksen atau AC, aksen ya bacanya, adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan semesta namun bukan anggota himpunan A. Jadi semesta. Jadi semesta itu yang gimana sih? Yang ini kotak. Ini semesta. Atau Venn-nya, diagram Venn-nya ya. Nah, ini dikatakan sebagai himpunan anggota himpunan semesta. Nah, sebagai contoh S 0, 1 sampai 9. Dan A, himpunan bilangan A 1, 3, 5, 7, 11. Nah, di sini berarti yang sama berapa? 1 ya, 1, 3 ada di sini, 4, kemudian 5, 7, 9. Oke, berarti yang sama adalah 5 bilangan. Berarti tadi 1, 3, 4, 5, 7, 9. Nah, dapat kita perhatikan bahwa semua anggota semesta S ini yang bukan dari anggota A nanti membentuk himpunan baru, yaitu 0, 2, 4, 6, dan 8. Di mana bilangan ini tidak sama ya. Nah, yang sama ditulis di sini, di bilangan himpunan A. Maka komplement dari himpunan A aksen adalah 0, 2, 4, 6. Jadi aksen ini adalah selain ya, selain bilangan yang sama tadi ya. Jadi kalau yang selain bilangan yang sama berarti ditulis di semestanya. Kalau sama ditulis di dalam lingkarannya atau bilangan A ya. Nah, bisa dipahami saya rasa ini mudah. Oke, itu mengenai pokok bahasan himpunan selesai yang pertama. Kemudian selanjutnya saya lanjutkan ke slide yaitu mengenai logika. Nah, itu kaitannya tadi dengan himpunan, sekarang adalah logika.
Logika tadi apa? Pemikiran ya. Pemikiran atau kebenaran. Diperkenalkan oleh atau ditemukan oleh siapa logika tadi? Aristoteles. Oke, logika di sini nanti ada logika proporsional atau kadang disebut sebagai proporsional kalkulus ya. Nanti merupakan logika simbol untuk memanipulasi proporsi, khususnya yang berhubungan dengan manipulasi variabel. Logika yang mewakili atau menunjukkan suatu proporsi. Nah, bentuk lain untuk logika proporsional ini nanti adalah statement kalkulus atau sciential calculus, di mana nanti statementnya ada 4. Ada kalimat perintah, kalimat pertanyaan. Kalau perintah itu imperatif, kalau pertanyaan itu interrogatif. Kemudian kalimat seru. Nah, kalimat seru, kemudian kalimat pernyataan. Nah, ini 4 hal yang ada di logika proporsional. Nah, logika proporsional ini nanti dihubungkan dengan kalimat-kalimat deklaratif yang dapat diklasifikasikan sebagai pernyataan benar atau salah. Suatu kalimat deklaratif yang memiliki benar atau salah itu nanti pasti atau dapat ditentukan disebut dengan statement atau pernyataan atau proportion atau proporsi. Nah, suatu pernyataan disebut sebagai closed tense atau kalimat penutup karena nilai kebenarannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Contohnya, bujur sangkar memiliki 4 segi yang sama. Iya atau tidak? Iya ya, berarti pas, pasti, atau benar. Masa iya persegi memiliki sisi 3? Segitiga dong namanya, ya kan? Nah, pasti ini adalah pasti. Atau manusia memiliki 2 kaki. Nah, itu pasti ya. Kalau di luar dari itu berarti ada yang salah. Tapi yang pasti ya memang manusia kakinya 2. Walaupun ada yang lahir cacat, ya. Tapi kan tetap secara manusiawi, secara kodrat manusia itu kakinya 2. Kemudian harimau berkaki 4. Benar atau salah? Bisa benar, bisa salah. Tapi kalau secara kodrat memang kakinya 4, tidak 5. Nah, itu contoh kalimat yang proporsional. Nah, kalau yang tidak proporsional, contohnya, durian itu enak sekali. Relatif ya, nggak semua durian enak kan? Ada yang rasanya tidak manis, ada yang rasanya hambar. Ada juga pas rezeki kebetulan beli manis rasanya. Nah, makanya di sini tidak proporsional, jadi relatif kebenarannya. Ya mangga, misalnya beli mangga, mangga selalu manis, tidak kan? Nah, makanan selalu enak kan? Enggak, kadang keasinan, kadang kurang asin, kadang hambar. Nah, itu tidak proporsional. Terus kemudian orang itu tinggi, kalimat terbuka. Nah, ini contoh yang tidak proporsi. Nah, ini simbol-simbol dalam compound statement atau operasi ya. Operasi dalam logika. Jadi, simbol-simbol operasi dalam logika. Nah, compound statement di sini adalah pernyataan yang dibuat dengan cara menggabungkan atau menghubungkan beberapa pernyataan menggunakan konektor logika. Nah, jadi nanti menggunakan operasi ini ya dihafalkan. Jadi seperti ini,
Ini kalau untuk simbol N atau konjungsi. Ingat kalau N itu konjungsi, simbolnya seperti ini. Kemudian kalau mengarah ke atas, OR atau disjungsi. Kalau ke bawah N, konjungsi, kalau ke atas OR atau disjungsi. Kemudian ini seperti slash ya, atau S, not. Artinya not atau negasi. Nah, kalau garis seperti ini, garis panah, if, ini if nanti bisa if then else. Terus kemudian kalau panah dua arah, namanya if and only if, dikondisional. Nah, itu arti atau maknanya ini, maknanya tidak berubah, ini konstan, tetap ya. Jadi dipahami dan dihafalkan. Selanjutnya, tabel kebenaran logika compound statement. Nah, ini ada dua variabel. Variabelnya P dan Q. Di mana di dalam variabel ini ada nilai kebenaran dan kesalahan. True and false. Nah, ini tanda apa tadi? Dan ya, konjungsi. Kalau ini atau or, disjungsi. Kalau ini tadi apa? If then. Terus kemudian if then only. Nah, ini jika variabel A benar, variabel B benar, ini artinya benar untuk operasi dan. Untuk operasi or juga benar. Untuk operasi if then juga benar. Dan untuk operasi if then only if benar. Nah, selanjutnya yang kedua, untuk variabel P itu true, Q false, nanti untuk N salah, untuk or benar, untuk if then salah, untuk if then of, if and only if salah, dan seterusnya. Itu pasti ya, jadi enggak, itu bukan karangan, tapi itu adalah sudah pasti logikanya seperti itu. Selanjutnya, tautologi. Di sini ada istilah tautologi. Di sini ada pernyataan gabungan ya, yang selalu bernilai benar, di mana pernyataan individualnya benar dan salah. Nah, ini simbolnya dan slash. Or dan slash. Nah, kalau contradiction, kalau tautologi itu gabungan nilai benar. Tapi kalau contradiction, namanya itu kontra ya. Kontradiksi berarti pernyataan gabungan yang selalu bernilai salah, namanya kontradiksi. Nah, kalau salah menggunakan simbol N/P. Variabelnya ya. Contoh pernyataan kondisional. Di sini ada dua variabel P dan Q. Dapat diterjemahkan ke bahasa natural menjadi P menyatakan Q. Jika P maka Q. Jika P menyatakan Q, jika P maka Q. P hanya jika Q. P cukup untuk Q. Q jika P. Q dengan syarat P. Dan seterusnya. Bagaimana kalau variabelnya lebih dari satu? Ya, sama saja. Intinya seperti itu. Oke, contoh lagi di sini misalnya P ada seseorang yang usianya 18 tahun atau lebih. Untuk variabel Q, yaitu seseorang berhak memilih. Jadi gini, ketika seseorang berumur atau berusia 18 tahun berarti sudah mempunyai hak pilih. Untuk memilih ya, hak memilih presiden, gubernur, bupati, dan wakil DPR misalnya.
kondisional P, variabel P, if then ya tadi ya, dapat berarti, nah ini diperhatikan simbolnya, ini simbol apa tadi? If then. Seseorang tadi yang berusia 18 tahun atau lebih dan dinyatakan berhak memilih ya, jika seseorang tadi berusia 18 tahun atau lebih, maka dia berhak memilih dan seterusnya. Seperti itu. Logika predikat order pertama. Problem utama logika proporsional itu tidak memiliki batasan ya, dan hanya dapat dihubungkan dengan kalimat yang lengkap. Atau di sini tidak dapat menguji struktur internal suatu pernyataan. Misalnya all human or mortal. Jadi semua manusia itu adalah makhluk hidup. Semua manusia adalah manusia. Therefore, jadi mereka semua manusia itu adalah makhluk hidup. Nah, untuk menganalisa kasus lebih luas dikembangkanlah logika predikat yang dihubungkan dengan misalnya menggunakan all, some, no. Jadi ini kan tidak lengkap ya. Jadi nanti supaya lengkap itu nanti bisa menggunakan kata penghubung seperti all, some, no yang secara eksplisit memberi kuantitas kata lain. Nah, itu. Selanjutnya quantifier universal, ini simbolnya anti P, all P. Digunakan untuk kalimat kuantitas yang memiliki nilai kebenaran yang sama untuk semua pengganti elemen di dalam domain yang sama. Contohnya di sini ya, kalimat universal dengan variabel X. Jadi X tambah X sama dengan 2X. Jika pernyataan X tambah X 2X diganti dengan P, jadinya adalah VX P. Nanti diganti P, P. Jadi jika P adalah kalimat all triangle or polygon, jadi semua segitiga itu adalah polygon, ditulis P variabel X. Jika variabel X itu adalah segitiga, if then variabel X adalah polygon. Dipersingkat dengan predikat function menjadi variabel X, triangle X, if then polygon variabel X. Nah, sama logikanya seperti ini, variabel X sama dengan P variabel X sama dengan P X1 dan PX2 dan PX3 dan seterusnya. Seperti itu. Selanjutnya, menjelaskan suatu pernyataan yang benar untuk minimal satu anggota domain. Quantifier ekstensi dapat dibaca atau ditulis dengan bahasa natural. There exists at least one person ya. Kemudian there is one dan some. Nah, untuk menyatakan some elephant has three legs, di sini 3 variabel ya. Jadi ada 3 variabel. Kemudian elephant variabel X dan three-legged itu variabel X. Nah, di sini kan tadi ada jadi 3X, 3 variabel X, P variabel X, jadi PX1 atau PX2 atau PX3.
dan pxn, dan seterusnya. Ini n itu adalah elemen bilangan, jadi banyak bilangannya berapa, ini disimbolkan dengan n. Nah ini ekspresi quantifier dan himpunannya, XP himpunannya. Nah ini kesamaan logika quantifiernya. Jadi kalau A, tadi kan ada, saya sudah jelaskan tadi ya, ada bilangan yang sama, yaitu A sama dengan B. Maka ditulis di sini diagram Venn-nya atau variabel X-nya. Di sini X adalah elemen A. Atau if then only, tadi ini simbolnya diingat, if then only, if X sama dengan elemen B. Kemudian A komplement B atau aksen tadi sama dengan diagram Venn X sama dengan X elemen A, if then tadi X elemen B. Terus kemudian kalau bilang irisan atau saling lepas tadi ya, bukan saling lepas, himpunan potongan, berpotongan. Nah ini dikenal dengan irisan, simbolnya diingat. Nah, kalau ke bawah irisan, kalau ke atas gabungan atau union. Jadi Px sama dengan X ini elemen A, dan nah ini simbolnya, dan X elemen B. Jadi kalau irisan itu kan gabungan ya, jadi maksudnya gabungan bilangan yang sama antara bilangan A dan bilangan B. Makanya karena bilangan A dan bilangan B ada yang sama, di sini menggunakan simbol N. Nah, terus kemudian ini kebalikan, A gabungan dari B. Jadi kalau gabungan itu nanti menggunakan simbol A atau. Ya, kemudian aksen ini simbolnya seperti ini. Nah, kalau universe di sini true, tapi kalau kosong false. Seperti itu. Kalau benar, kalau universe nilainya true, benar, tapi kalau himpunan kosong, nilainya ya false. Namanya kosong berarti yang salah bilangannya. Seperti itu. Oke, untuk materi hari ini ada 2 poin ya, yaitu himpunan dan logika. Himpunan adalah bagian bilangan dari diagram. Jadi sebuah bilangan atau objek ya, objek dari diagram. Jadi sebuah diagram itu nanti mempunyai objek, namanya apa? Bilangan. Bilangan ini berupa angka, berupa variabel, berupa objek nama benda, dan lain-lain. Kemudian logika tadi adalah apa? Penalaran. Nah, logika ini ditemukan oleh siapa? Aristoteles. Oke. Untuk materi hari ini poinnya cukup sederhana, mudah ya. Hanya himpunan dan logika. Oke. Dari materi yang sudah saya paparkan, jika ada poin-poin yang sudah saya paparkan tadi belum jelas, silahkan bisa didiskusikan di forum LMS ataupun di forum WA Group. Silahkan ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.